Dalam sehari, KPK menangkap sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan di sejumlah daerah. Uang miliaran rupiah hingga emas seberat 3 kg disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Lagi-lagi, sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu kemarin. Pasca OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Januari lalu, KPK kembali melakukan operasi senyap di sejumlah daerah. Operasi tangkap tangan pertama dilancarkan penyidik KPK di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan kasus restitusi pajak. Dalam operasi senyap ini, ada 3 orang yang diamankan, salah satunya Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono. Jadi dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 3 orang, 2 merupakan ASN dan 1 swasta. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin dengan barang bukti uang tunai senilai 1 miliar lebih. Di hari yang sama, OTT kembali terjadi di kantor Ditjen Bea Cukai Jakarta dan Lampung. KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai dalam operasi senyap ini yang berkaitan dengan kegiatan importasi barang oleh pihak swasta. Penyidik KPK juga menyita uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing serta emas 3 kg sebagai barang bukti yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menganggap rentetan OTT yang digelar KPK itu menjadi titik masuk untuk memperbaiki kedua institusi tersebut. Purbaya pun memastikan akan terus mendampingi secara hukum terhadap para pegawainya yang terkena kasus dugaan korupsi itu. Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya memang ada sesuatu yang ada di situ. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Meski begitu, Purbaya menegaskan pendampingan ini bukan untuk melakukan intervensi kasus di KPK. Jika pegawainya bersalah, hukum tidak boleh diintervensi. Tim Liputan, Metro TV. Pejabat Bea Cukai terjaring operasi tangkap tangan KPK dengan uang miliaran rupiah hingga emas seberat 3 kg disita sebagai barang bukti. Padahal pemirsa, belum lama ini Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa baru melakukan perombakan besar-besaran di Ditjen Bea dan Cukai. Sudah bergabung 2 narasumber kami malam hari ini untuk membahasnya. Ada mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan pengamat perpajakan Roni Bako. Selamat malam Mas Yudi dan juga Mas Roni. Malam Mas Anggi, malam Prof. Ya, saya akan ke Mas Yudi dulu. Mas, dari perspektif penyidikan ya. Apakah KPK melihat ini sebagai kasus individual atau indikasi korupsi yang sudah embedded dalam proses bisnis institusi, Mas? Ya, tentu kalau kita melihat adanya OTT di Bea Cukai, saya termasuk orang yang bergembira ya, karena memang kasus korupsi di Bea Cukai itu terkait dengan kewenangannya, itu mereka bermain di ruang gelap. Ya, mereka bermain di mana hanya mereka yang tahu bahwa terstruktur di dalam struktur kepegawaian, struktur organisasi dan kemudian istilahnya berjamaah
korupsi mereka mulai dari atasan, bawahan ya sampai tingkat terbawah. Termasuk juga kita tahu bahwa para eksportir ataupun importir yang kemudian berani untuk juga melakukan penyuapan ketika ataupun memberikan gratifikasi ya ketika memang mereka sebenarnya adalah para pelaku kejahatan bea cukai sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada ya istilahnya mens rea kesepakatan jahat di antara mereka. Itu sebabnya terakhir dalam kasus bea cukai kan kenanya bukan OTT ya, tetapi akibat flexing ya terkait dengan Oke. salah satu pejabat Kanwil Bea Cukai ya di Jogja seperti itu. Jadi bagi saya apa yang terjadi hari ini justru menunjukkan hal yang positif dari bersih-bersih yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Artinya OTT itu Mas ya tidak mungkin tanpa adanya pengaduan dari masyarakat entah di internal bea cukai ataupun orang-orang lain yang mengetahui sebab penyelidik ya kan penyidik dan kemudian KPK sendiri kan buta atas apa yang terjadi di luar sana sampai kemudian ada yang mengadukan dan ketika mengadukan dan kemudian tertangkap OTT seperti saat ini artinya ya informasinya itu adalah A1 akurat dan terpercaya dan saya pikir memang ada efeknya juga dan termasuk juga di pajak ya kalau kita kembali ke pajak ini kan yang kedua kali setelah sebelumnya artinya bersih-bersih yang dilakukan oleh Pak Purbaya setidaknya ada efek ada orang-orang yang mulai berani melapor dan termasuk juga tingkat kepercayaan pada KPK kan sudah mulai meningkat di pimpinan sekarang jadi ini ada korelasinya seperti itu Mas Anggi. Oke, Mas Yudi, berarti kalau begitu ini sudah ada pola yang sudah sistemik di dalam. Ya, ya tentu gitu ya, karena memang kita tahu kan kasus ini kan terkait dengan di Direktorat Penyidikan dan Penindakan. Artinya sudah ada kasus ya, entah itu eksportir ataupun importirnya seperti itu. Karena Mas, kalau kita berbicara mengenai kasus korupsi bea cukai, pasti dia miliaran. Karena buat apa orang mengekspor ataupun mengimpor, tetapi jumlahnya itu hanya ratusan juta atau hanya bilangan Ya. 1 sampai 10 miliar, pasti banyak. Itulah sebabnya maka ketika terjadi korupsi, ya kita bisa melihat sebelumnya kan 18 miliar. Ini aja ada uang miliaran, kemudian dalam bentuk rupiah maupun dolar, mata uang yang kita belum tahu dolar atau apa gitu ya, mata uang asing dan emas 3 kilo. Kenapa emas 3 kilo? Nah, saya melihat bahwa orang-orang ini semua saya duga adalah pemain. Ketika mereka mampu mengkonversikan, misalnya sekarang hampir 3 juta ya, artinya sekitar 9 miliar, itu mereka sudah tidak lagi membawa dengan uang tunai, tetapi dalam bentuk emas kan istilahnya 3 kilo itu kan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu repot Oke, untuk dibawa. Jadi bagi saya ini hal yang bagus ya para pemain ini, apalagi sebenarnya ini kan sudah dipindah. Nah, ketika sudah dipindah, tapi kemudian pemainnya masih ada, ini bagi saya harusnya menjadi alarm serius bagi Pak Purbaya bahwa ternyata bawahannya ketika bersih-bersih, ya ternyata masih ada yang membangkang. Seperti itu, Mas Anggi. Oke, nanti saya akan tanyakan soal emas tadi ya. Saya ke Mas Roni dulu. Mas Roni, jadi kita tahu salah satu yang kena OTT ini memiliki level jabatan yang tinggi. Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Dirjen Bea Cukai. Anda melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kalau bicara korupsi itu sekarang kan nggak mungkin sendiri. Dia harus bermain levelnya bersama-sama atasan atau bawahan. Jadi nggak mungkin. Apalagi tadi kan ditemukan uang miliaran emas sekian 3 kilogram. Artinya nggak mungkin yang bersangkutan itu sendiri gitu. Itu pasti ada kerjasama. Dan pasti juga kalau mau diperiksa ya rekan sejawat dan atasan langsung. Artinya apa ya, fungsi pengawas dari Kementerian Keuangan itu nggak berjalan gitu loh. Itu yang kita lihat, bukan pada korbannya. Ini berulang terus masalahnya. Berarti pengawasan itu ya nggak berjalan ataupun jalan tepat menurut saya. Oke, Mas, kalau tadi kita nyambung dari pembicaraan dengan Mas Yudi, ini mereka punya sistem sendiri, mereka bermain di ruang gelap. Nanti bagaimana Pak Purbaya untuk bersih-bersih ini? Karena sudah sistemik dan juga orangnya mungkin jadi mau nggak mau ada ikutan di dalamnya. Ya sebenarnya pelaku usaha sebenarnya juga keberatan juga itu. Saya yakin sudah melapor ke instansi, tapi kan nggak ditanggapin. Nah, kan pilihannya kalau pengusaha itu kan mau cepat.
kalau nggak dikasih serba salah, dia lapor serba salah juga itu tadi. Nah itu tadi artinya bagaimana perlindungan bagi pelaku usaha, kan kita sudah punya undang-undang itu tadi kan. Nah, harus terintegrasi juga. Kalau saya sih menurut saya yang kita melihat itu bukan pada korbannya tapi pengawasannya. Kalau tidak ya berulang Oke, lagi terus itu tadi. Kapan sampai oke, selesai kalau pengawasannya nggak diubah-ubah gitu, Kak. Jadi kurangilah wacana-wacana ya dari Pak Menteri harus begini gini gini, tapi tindak lanjut. Kalau memang misalnya, Pak Menteri sudah punya data, serahkan ke KPK gitu tadi. Karena kalau dari segi pajak atau bea cukai itu 1 bulan sudah ketahuan tuh Mas itunya, oke. uang ini ditagih berhasil atau tidak berhasil. Kalau lebih dari 1 bulan, nah seharusnya, aparat bea cukai itu, pajak, sudah bisa menyerahkan ke menteri langsung ke KPK. Jadi nggak usah nunggu berbulan-bulan apalagi ini 3 kilogram, saya yakin ini udah main lama nih, itu tadi. Oke, saya ke Mas Yudi. Mas, kalau beberapa kali ya, Ya, buktinya adalah ada uang tunai dan emas. Nah, ini ya. sebenarnya mengindikasikan apa? Apakah memang pola suap yang baru atau ini cara baru untuk menghindari PPATK, Mas? Ya, ini sebenarnya cara yang lama ya akibat Oke, PPATK yang mempunyai kewenangan sebagai intelijen keuangan ya mampu untuk mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan sehingga mereka lebih banyak sekarang bermain secara tunai gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian diringkas menjadi mata uang asing supaya tidak deteksi dan kemudian emas ya yang saat ini nilainya kan meninggi gitu. Jadi memang bagi mereka tuh macam-macam cara instrumen yang penting mereka mendapatkan ya uang dari hasil suap mereka terkait dengan kewenangan. Yang menarik kan KPK menangkap sekitar 17 atau 18 orang ya terkait OTT ini. Kita iya, tidak tahu berapa yang menjadi tersangka tetapi ketika ada orang-orang yang dibawa oleh KPK dalam OTT ini artinya KPK meyakini betul bahwa ada hal-hal yang harus dikonfirmasi kepada mereka. Entah nanti berapa yang menjadi tersangka. Dan sekali lagi yang menarik bahwa ketika orangnya sudah pindah tetapi kemudian perbuatannya masih ada di situ, artinya saya melihat bahwa orang boleh pindah tetapi pemain-pemain baru akan tetap bermunculan. Ini menurut iya, saya sangat-sangat ironis gitu ya di tengah upaya bersih-bersih. Apalagi kita tahu kan Pak Purbaya sendiri kan istilahnya kena OTT ini kan hanya dipindahkan ke jabatan yang ada jabatannya juga gitu kan dengan nonaktif dan oke, sebagainya. Dan kemudian yang menarik Mas Anggi bahwa terkadang orang-orang ini di depan menteri ya dan sebagainya itu serasa orang paling bersih gitu kan. Kemudian mengatakan ada perbaikan dan sebagainya padahal mereka adalah pelakunya. Ini yang bagi saya sangat menarik apalagi Pak Purbaya kan istilahnya dari luar gitu kan ke Kementerian Keuangan dan bagi saya memang saya sepakat dengan Prof ya. Sebenarnya harus ada red alert nih. Kenapa misalnya ada kasus yang SP3 ya? Kenapa ada pajak yang restitusinya disetujui? Mengapa ada pajak yang harusnya bayar 50 miliar hanya 10% saja? Pasti di situ sebenarnya pengalaman kan kasus bea cukai dan juga pajak kan itu-itu aja, nggak ada modus baru gitu kan. Seperti itu mhm, Mas Anggi. oke. Mas, perlukah pembatasan diskresi petugas bea cukai agar ruang penyimpanan makin kecil? Ruang penyimpangan ya Ya, maksud saya? betul. Inilah yang menurut saya benar-benar harus ada pengawasan bahwa ketika ada SP3 seperti apa, ketika ada kasus yang mulai naik penyelidikan seperti apa. Apalagi kan di KUHP baru ini kan juga Mhm, pihak-pihak cukai itu juga harus berkoordinasi ya iya, dengan kepolisian. Artinya makin banyak pihak-pihak yang mengawasi gerak-gerik dari bea cukai ini dan saya pikir ini merupakan hal yang positif. Kalau tidak, Mas, ya mereka akan seenaknya saja. Apalagi kita tahu bahwa jantung dari bea cukai ya di Direktorat Penyidikan dan Penindakan ini ya karena oke, kalau tidak Mas bagaimana negara bisa bocor penerimaan PNBP-nya penerimaan negara bukan pajak kita lihat aja dari sini aja dalam kasus OTT aja 10 miliar dan saya duga ini bukan penerimaan yang pertama karena saya tidak pernah menemukan pasca OTT itu hanya kasusnya itu saja tapi nanti pasti akan berkembang dan saya pikir KPK jangan takut untuk mengembangkan kasus ini baik itu ke samping ke atasannya ataupun ke yang lainnya. Seperti itu Mas Anggi. baik. Saya ke Mas Roni. Mas Roni, bicara soal pengawasan ya, menurut Anda apakah digitalisasi saat ini benar-benar menutup celah korupsi atau penyimpangan, atau sebenarnya hanya memindahkan modus saja, Mas? Ya sebenarnya,
kita udah punya sistem, ada digitalisasi, ada pengawasan terstruktur, bahkan kalau di bea cukai itu, ada NSW dan ada geotagging gitu, Mas. Jadi dari geotagging bisa ketahuan itu, berapa kapal yang keluar, berapa kapal yang masuk, ada. Jadi masalahnya Betul. sistem sudah ada nggak pernah digunakan gitu, jadi diabaikan aja. Misal geotagging itu bisa ketahuan tuh kapal itu kemana aja, berapa yang diangkut. Nah itu kan bisa di-cross check, Mas, itu tadi. Nah menurut saya konkretnya itu tadi sistem NSW dan sistem geotagging itu dimaksimalkan sehingga, eee, Menteri Keuangan punya data, sekunder itu tadi. Ini setahu saya itu nggak pernah digunakan itu geotagging, dia hanya digunakan hanya untuk kasus rumah. Itu geotagging bisa untuk lalu lintas barang, kapal, itu tadi. Nah kenapa yang sudah ada nggak digunakan maksimal gitu tadi, Mas. Itu pertanyaan besar saya kenapa gitu tadi, kenapa, tidak digunakan, ya kenapa masih terjadi segini, artinya pengawasan itu, lemah sekali atau memang dilemahkan. Oke. Oke oke. Jadi kita sama-sama sepakat ya, dan juga dari pernyataan Anda berdua bahwa butuh sekali pengawasan yang jelas di sini, karena sistemnya sudah sistemik di sini sehingga perlu sekali untuk bersih-bersih di bea cukai. Untuk malam hari ini terima kasih Mas Roni dan Mas Yudi untuk perspektif Anda berdua. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.